Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat kepada Ibu Rita selaku dosen pengampu mata kuliah riset keuangan beserta teman-temanku yang saya banggakan. Baik, saya Sati Rosnayati di sini akan memaparkan terkait proposal penelitian yang telah saya buat yang berjudul Peran Modal Ventura dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Banten. Selamat menyaksikan. Baik, ini ada daftar isi, bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya ada bab 1 pendahuluan terkait latar belakang. Sektor usaha kecil memiliki peran yang strategis baik secara ekonomi, sosial, dan politik. Fungsi ekonomi usaha kecil karena ia menyediakan barang dan jasa bagi konsumen berdaya beli rendah sampai sedang dan memberikan kontribusi besar pada perolehan devisa negara. Melalui produk-produk manufaktur maupun barang kerajinan, usaha kecil menyumbangkan separuh pertumbuhan ekonomi Indonesia secara sosial politik. Fungsi sektor usaha kecil sangat penting dalam penyerapan sektor tenaga kerja serta upaya pengentasan kemiskinan. Yang lebih penting lagi adalah sebagai sarana untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan. Keberadaan usaha kecil menjadi penting dalam perekonomian Indonesia menuju perubahan dari sektor pertanian menuju basis ekonomi non-pertanian menurut Kumalasari tahun 2009. Bisa dilihat ya teman-teman, ini ada tabel pertumbuhan UMKM di Indonesia tahun 2015 sampai dengan 2018. Fakta mengenai peran UMKM tersebut dapat dilihat dari data yang dilansir oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia. Tercatat bahwa jumlah UMKM periode 2018 mencapai 64 juta unit atau naik sebesar 2,02% dari periode sebelumnya di tahun 2017 yang berjumlah 62 juta unit. Kenaikan jumlah ini seiring dengan kontribusinya dalam hal penyerapan tenaga kerja yakni sebesar 97% atau 117 orang. Sementara terhadap produk domestik bruto UMKM menyumbang sebesar 8.573 triliun per periode. Indonesia peran modal ventura dalam pembiayaan UMKM tidak bisa lepas dari orientasi modal ventura sebagai lembaga pembiayaan pembangunan yang menerapkan pembiayaan yang tetap mengindahkan cara berusaha yang sehat. Peran lainnya yang terutama adalah membina UMKM yang belum bankable menjadi bankable, layak mendapatkan kredit untuk mengembangkan UMKM. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU UMKM). Di dalam ketentuan pasal 22 UU UMKM disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil, pemerintah melakukan beberapa upaya, salah satunya adalah pengembangan lembaga modal ventura. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan peran lembaga modal ventura sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi UMKM di seluruh Indonesia. Bisa dilihat teman-teman, di sini ada perkembangan perusahaan modal ventura di Indonesia. Yang warna biru itu perusahaan modal ventura secara konvensional, dan yang warna merah itu ada perusahaan modal ventura berbasis syariah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2015, data awal tahun perusahaan modal ventura mencapai 64 unit, namun pada pertengahan hingga akhir tahun menjadi 54 unit perusahaan. Pada tahun 2016 sampai dengan 2017, perusahaan modal ventura konvensional naik, namun untuk perusahaan modal ventura syariah tetap, yakni 7 unit. Pada tahun 2018 mengalami penurunan baik itu yang di konvensional maupun di syariah. Banyak perusahaan yang baru yang mendirikan modal ventura ini, namun lagi-lagi karena tidak memperhatikan beberapa aspek, maka seiring perkembangan waktu banyak perusahaan yang dibekukan atau dicabut izin usahanya oleh OJK selaku pihak yang berwenang dalam hal ini. Di Provinsi Banten tercatat bahwa perusahaan pangsa usaha modal ventura pada tahun 2008 yakni 1 juta unit dan telah melakukan pembiayaan kredit kepada UMKM sebesar 42.699 juta. Data didapat dari OJK ID. Salah satu perusahaan modal ventura yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah yakni PT Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah atau PT PNM Ventura Syariah, anak perusahaan dari PT PNM Ventura Capital. Ini bergerak di bidang modal ventura dengan prinsip yang mendukung dengan layanan jasa manajemen dan teknologi bagi UMKM. PT PNM didirikan sebagai bagian dari solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku usaha kecil, usaha mikro kecil dan menengah, dan koperasi UMKMK. Perkembangan perusahaan modal ventura syariah memang belum pesat seperti pertumbuhan perbankan syariah. Namun dengan pendekatan yang berbeda dari sisi perbankan, posisi perusahaan modal ventura syariah bisa lebih menjangkau pelaku usaha di sektor UMKM yang belum terjangkau oleh perbankan syariah karena lokasi yang strategis dan dekat dengan masyarakat. Bahkan untuk sektor UMKM yang lebih ideal untuk dimasyarakatkan adalah pemanfaatan modal ventura sebagai alternatif pembiayaan untuk pengembangan UMKM. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai peran lembaga keuangan non-bank syariah khususnya perusahaan modal ventura yang terkait dengan pengembangan UMKM serta mengapa banyak perusahaan modal ventura bisa dibekukan bahkan sampai dicabut izin usahanya oleh OJK dan seberapa berpengaruhnya perusahaan modal ventura ini bagi UMKM di Banten. Maka peneliti ini berjudul Peran Modal Ventura dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Banten.
Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana UMKM bisa berkembang dan memajukan perekonomian, khususnya di Provinsi Banten. Yang kedua, bagaimana UMKM bisa mendapatkan pendanaan dari perusahaan modal ventura syariah. Yang ketiga, bagaimana proses penilaian bahwa UMKM tersebut layak mendapatkan pembiayaan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk memberikan bukti empiris terkait perkembangan UMKM di Provinsi Banten. Yang kedua, untuk memberikan bukti empiris mengenai pendanaan UMKM untuk memulai bisnis dan mengembangkannya. Yang ketiga, untuk memberikan bukti empiris tentang tips and trik untuk mendapatkan pembiayaan dari perusahaan modal ventura syariah. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Satu, manfaat untuk akademik. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan sehingga dapat memajukan ilmu pengetahuan terkait pengembangan UMKM dan perusahaan modal ventura syariah. Yang kedua, manfaat untuk praktik. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau tambahan referensi pada pengembangan teori, terutama kajian akuntansi keuangan mengenai perusahaan modal ventura syariah dalam pengembangan UMKM. Selanjutnya kita memasuki bab 2 terkait pembahasan. Yang pertama ada modal ventura. Modal ventura syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Modal ventura adalah pembiayaan yang terintegrasi dengan pembinaan karena di dalamnya terkandung unsur keikutsertaan modal dalam pembinaan. Modal ventura memiliki peran pada 3 aspek besar. Yang pertama, strategis, yaitu menyediakan sounding board menjadi bisnis konsultan sekaligus finansier. Yang kedua, suportif sebagai coach yang memberikan mentoring dan sebagai friends yang menjadikan kandidat. Yang ketiga, networking, bertindak sebagai manajemen recruiter, memiliki personal kontak dan industri kontak yang luas. Selanjutnya ada jenis-jenis pembiayaan modal ventura. Yang pertama, penyertaan modal langsung, dan kedua, semi penyertaan modal langsung, dan ketiga ada pembiayaan bagi hasil. Selanjutnya ada pengertian usaha mikro kecil dan menengah. UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peran usaha besar dan badan usaha milik negara BUMN. Selanjutnya ada usaha mikro kecil dan menengah menurut Undang-Undang nomor 18/PMK 010/2012. Yang dimaksud dengan UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah mengkelompokkan sebagai berikut. Ada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, yang dimana pengelompokan ini dibagi atas dasar proporsi jumlah pendapatan dari setiap kelompok. Selanjutnya ada kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah yang sudah diatur pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 9 tahun 1995 dan pasal 5 ayat 1 terkait tentang usaha kecil dan kriterianya. Selanjutnya ada pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah. Dalam menjalankan usahanya, UMKM seringkali mengalami beberapa kendala. Salah satunya kendalanya adalah permodalan. Mereka sangat sulit mengakses lembaga perbankan dikarenakan banyak faktor. Salah satunya karena tidak bankable. Banyak persyaratan yang dikeluarkan pihak bank yang menyulitkan UMKM. Pada akhirnya banyak UMKM yang menggunakan modal sendiri untuk mengembangkan usahanya. Dan selanjutnya ada pengembangan UMKM. Dalam pengembangan UMKM, semua faktor harus berperan aktif dalam mengembangkan UMKM. Contohnya ini, 1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif. 2. Bantuan permodalan. 3. Perlindungan usaha. 4. Pengembangan kemitraan. 5. Pelatihan. Dan 6. Membentuk lembaga khusus. Kesalahan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang pertama itu adalah modal terbatas. 2. Kemampuan teknik produksi dan manajemen terbatas. 3. Pemasaran yang relatif sulit diharapkan pada struktur pasar yang sangat kompetitif. Yang 4. Sumber daya manusia yang sangat rendah, belum memadai SDM yang mampu menciptakan peluang sendiri untuk memajukan usahanya. Selanjutnya ada peran antara modal ventura dan UMKM. Pengaruh lembaga pembiayaan modal ventura terhadap perkembangan usaha kecil dilihat dari penerapan yang terjadi sebagai contohnya. Sebagai contohnya adalah pada grosir keliling, di mana perusahaan modal ventura banyak yang menawarkan diri untuk menjadi mitra usaha, di mana mitra tersebut memberikan modal kepada grosir keliling tersebut, dan setelah grosir keliling tersebut menjadi besar, maka akan memperoleh bagi hasil dari seluruh keuntungan dari komposisi tersebut. Di samping penyertaan modal, perusahaan modal ventura juga membantu pengembangan usaha kecil dengan bantuan manajemen. Jadi, peran antara modal ventura dan UMKM ini ada dua, yaitu penyertaan modal dan membantu dalam hal manajemen. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang saya gunakan untuk membuat proposal ini. Yang pertama dari Jafar Sidik tahun 2017 dengan judul Peran Strategis Modal Ventura bagi UMKM dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional Indonesia. Yang kedua dari Nitria Angkasa tahun 2016 dengan judul Peran Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dalam Pemberdayaan Usaha Kecil. Yang ketiga dari Nuzulia Kumalasari tahun 2009 mengenai modal ventura sebagai alternatif pembiayaan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Yang keempat dari Rasimin tahun 2010 pengembangan usaha melalui modal ventura, solusi alternatif dalam perspektif Islam. Yang kelima dari Safrina tahun 2013 dengan judul Peranan Modal Ventura sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah.
Yang keenam dari Susiana, dan Yunita tahun 2013 dengan judul Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Modal Ventura sebagai Alternatif Modal bagi UMKM. Yang ketujuh dari Tri Setiadi dengan judul Perusahaan Modal Ventura sebagai Alternatif Pembiayaan bagi Usaha Kecil dan Menengah dan Mikro. Selanjutnya ada pengembangan hipotesis hubungan antara peran modal ventura terhadap UMKM. Perusahaan modal ventura yang dibentuk oleh pemerintah mengemban misi membantu usaha kecil dengan penyertaan modal saham. Di samping penyertaan modal, perusahaan modal ventura juga membantu mengembangkan usaha kecil dengan bantuan manajemen. Peran modal ventura sebagai alternatif pembiayaan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia untuk modal pembiayaan dalam pengembangan UMKM. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik hipotesis pertama sebagai berikut. HO, peran modal ventura diduga tidak berpengaruh terhadap pengembangan UMKM di Provinsi Banten. H1, peran modal ventura diduga berpengaruh positif terhadap pengembangan UMKM di Provinsi Banten. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Selanjutnya bab 3 tentang metodologi penelitian. Pertama, jenis penelitian. Penelitian kuantitatif yang dikualitatifkan, di mana metode pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan data annual report pada OJK dan BPS dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia serta data primer pada pengembangan UMKM. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan software SPSS 20. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan modal ventura syariah yang ada di Provinsi Banten pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Pertimbangan untuk memilih populasi perusahaan tersebut adalah dikarenakan perusahaan modal ventura syariah merupakan lembaga mikro yang menjadi salah satu sumber pendanaan bagi UMKM. Teknik pengumpulan sampel dilakukan secara purpose sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel representatif yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut. 1. Perusahaan ventura syariah yang terdaftar di OJK selama tahun 2015 sampai 2018. Yang kedua, penyaluran pembiayaan yang telah disalurkan kepada UMKM dari tahun 2015 sampai dengan 2018. Yang ketiga, pembiayaan yang disalurkan dari perusahaan ventura syariah kepada UMKM tahun 2015 sampai dengan 2018. Selanjutnya ada jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari annual report perusahaan modal ventura syariah dari situs resmi perusahaan dan otoritas jasa keuangan serta pendataan perkembangan UMKM yang ada di Banten. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif, menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian ini. Yang kedua, analisis faktor digunakan untuk memuat informasi tentang pengelompokan variabel faktor dalam sebuah penelitian. Yang ketiga, ada uji asumsi klasik digunakan untuk memenuhi sifat estimasi regresi yang bersifat BLUS, Based Linear Unbiased Estimation. Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya ada uji kebaikan model atau goodness of fit, merupakan pengujian kecocokan atau kebaikan suatu antara hasil pengamatan tertentu dengan frekuensi yang diperoleh berdasarkan nilai harapannya. Indikator goodness of fit sebagai berikut. Yang pertama ada uji fit model digunakan untuk menguji apakah semua variabel bebas dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel tetapnya. Yang kedua itu ada uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel tetapnya atau besarnya pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel tetapnya yang dinyatakan dalam persentase. Selanjutnya ada analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menguji variabel independen yaitu peran modal ventura X1 terhadap pengembangan UMKM Y. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan aplikasi pengolahan data statistik yaitu software SPSS versi 20. Selanjutnya ada pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik T. Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Ini sebagai rujukan saya dalam melakukan pengambilan data dari beberapa jurnal yang tertera di daftar pustaka ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya banyak salah dalam penulisan ataupun pengucapan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.